Karena tidak semua cerita bisa dijelaskan dengan logika. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Ulan. Dan malam ini kita akan membahas sebuah kisah horor tentang liburan ke sebuah villa di Bogor yang ternyata angker. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya, oke? Hai guys, Assalamualaikum. Jadi kisah kali ini dimulai saat 10 orang sahabat berencana ingin berlibur ke sebuah villa. Kisah ini terjadi pada tahun 2017 lalu. Saat itu, Joko dan 9 orang sahabatnya berencana untuk menghabiskan waktu liburan mereka di daerah Puncak Bogor. Nah, 9 orang dari sahabatnya si Joko ini namanya Amin, Gilang, Heri, Nana, Rudi, Yanto, Kisman, Galuh, dan Vira. Nah, Galuh sama Vira ini adalah pasangan suami istri. Sedangkan Nana sedang hamil dan dua dari temennya Joko yaitu Febri dan Imam itu adalah orang asli Bogor yang memang sudah lama merantau. Jadilah mereka ini minta bantuan si Rudi untuk mencarikan villa untuk mereka liburan. Pas waktu itu dapet tuh villa dengan harga yang sangat bagus. Mereka dapat satu rumah villa hanya 300.000 untuk 3 hari 2 malam. Dan disclaimer kalau si Joko sama Amin ini bisa melihat yang tak kasat mata, alias macam indigo gitu guys. Nah, pas hari H yang ditunggu-tunggu tiba, berangkatlah mereka naik motor semua bersepuluh tuh. Mulai jalan jam 10 malam setelah semuanya selesai pulang kerja. Di perjalanan menuju ke villa, mereka ini harus melewati jalanan menanjak curam dengan kondisi jalanan yang juga nggak terlalu bagus. Dan entah kenapa, di tengah perjalanan Joko ini sebenarnya udah ngerasa ada perasaan yang nggak enak gitu. Kayak ada yang mengganjal gitu di hatinya. Tapi memang kayak ditepis sama dia, kayak mungkin cuma perasaan aja alias overthinking. Singkat cerita, saat di perjalanan dan posisi sudah hampir sampai di villa, tiba-tiba Joko dan beberapa teman-temannya melihat ada sosok pria lagi jalan kaki di sebelah kiri, jalan kaki sendirian tengah malam. Jurjang banget kan? Jujur janggal. Dan ternyata sebagian dari mereka kepo sama orangnya. Dan lihat deh tuh muka orangnya bagaimana. Dan saat melewati orang tersebut, baru deh kelihatan kalau ternyata wajah pria itu hancur sebelah. Semua refleks pada bilang istighfar semua. Astagfirullahaladzim, sambil tetap ngegas mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka sampailah di wilayah sekitar villa yang mau mereka sewa. Pas itu mereka lihat akses jalanan menuju ke villa itu ditutup sama portal. Bingunglah mereka kayak gimana mau masuk ke villa kalau di portal kayak gini. Dan pas mau jalan ke arah portal itu pun tiba-tiba motor si Joko mati, nggak bisa di starter lagi. Apa jangan-jangan ini kayak semacam pertanda dari perasaan nggak enak itu ya? Kayak ada aja gitu halangannya buat mereka nyampe di villa ini. Berhubung mereka udah jauh-jauh jalan dari Jakarta ke Bogor nih, niat mau liburan juga, dan villa juga udah terbayar, nggak mungkin dong mereka pulang lagi cuma karena motor mati dan jalan di portal. Akhirnya mereka nelfonlah si ownernya villa itu untuk menanyakan, Pak, jalan masuk ke arah villanya di portal nih, kami nggak bisa masuk ke villa kalau di portal kayak gini. Si owner pun bilang, oh ya udah bentar ya mas, saya akan pergi ke sana. Akhirnya mereka nunggulah sembari masih berusaha untuk menyalakan kembali motornya si Joko yang mati tadi tuh. Dan alhamdulillahnya nggak lama setelah itu motor si Joko bisa nyala lagi. Dan nggak lama kemudian si owner villa ini pun udah datang untuk membukakan jalan mereka menuju ke villa. Dan mereka lanjut lagi tuh perjalanannya. Akhirnya mereka sampailah ke villa yang dituju. Nah, anehnya mereka ini kan jalan pakai 5 motor. Jadi masing-masing kan boncengan berdua. Dan Joko posisi paling depan kan. Waktu si Joko ini belok ke kiri masuk ke halaman villa, tapi anehnya 4 motor teman-temannya di belakang ini malah nyelonong baik. Jadi memang sempat 4 motor temannya si Joko ini malah jalan terus lurus. Dan untungnya Joko lihat kan, mau kemana mereka? Akhirnya disusullah itu teman-temannya sama si Joko. Woi, salah jalan laut sini. Baru deh akhirnya mereka sadar. Loh, kok lo ada di belakang? Bukannya tadi lo ada di depan? Udah lah, nggak terlalu dipikirkan sama mereka.
Akhirnya mereka putar balik lagi tuh. Nah ini agak nggak masuk akal. Bodi motor segede itu kok bisa nggak kelihatan kalau si Joko ini belok kiri. Padahal mereka dempet-dempetan itu jalannya. Tapi ya udahlah. Mereka pikir mungkin karena memang mereka ini lagi pada kecapean semua. Jadi hilang fokus, nggak begitu dipikirkan sama mereka. Lanjut aja tuh mereka masuk ke villa. Beres-beberes, lalu lanjut ngobrol sampai jam 3 pagi. Dan setelahnya langsunglah pada tidur semuanya. Keesokan paginya mereka ini bangun sekitar jam 11 siang. Dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tuanya si Rudy. Karena memang diundang oleh orang tuanya untuk makan siang di sana. Kan Rudy emang orang asli Bogor. Berangkatlah mereka ke sana untuk makan siang. Sampai rumah si Rudy, ngobrol-ngobrol lah mereka. Nah, pas lagi ngobrol nih, si Nana yang lagi hamil itu nyeletuk. Masih kita nggak jalan-jalan ke air terjun? Seru kayaknya. Mendengar ide si Nana, Amin ini langsung bilang, kalau mau ke sana, aku balik dulu ya ke rumah. Ada barang yang mau aku ambil, kata si Amin. Amin juga tinggal di sana dan ternyata juga Amin ini sebenarnya juga udah punya perasaan gak enak. Nah, waktu mendengar ucapan si Amin ini, Nana itu sempat berucap sambil nunjuk Joko sama Amin, terus ngomong, dua orang ini kalau misalnya diajak kemana-mana pasti parnoan, gak asik. Si Nana ini langsung disahut sama Umi. Umi ini ibunya Rudy. Jangan sesumbar, ini bukan wilayah kalian. Kalau kalian pergi ke tempat lain, mau kalian percaya atau kalian gak percaya, tetap harus hormatin juga ya kepercayaan setempat. Singkat cerita, si Amin ini kebetulan balik ke rumahnya dan gak lama setelah itu dia gabung lagi sama kawan-kawannya. Akhirnya sekitar jam 2 siang mereka ini pun jalanlah menuju ke lokasi air terjun. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi parkiran air terjun. Jalan dari lokasi parkiran menuju ke air terjun itu sendiri kayak menurun gitu. Cukup curam juga turunannya. Jadi lokasi air terjunnya ini memang belum banyak diketahui oleh wisatawan. Memang masih sepi, asri. Dan sesampainya mereka di air terjun, saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 4 sore. Dan saat itu mereka melihat ada beberapa warga lokal yang memang lagi mandi. Akhirnya mereka pun memutuskan, ya udahlah tunggu aja. Antri aja dulu. Kita tunggu aja sampai warga-warga itu selesai mandi. Nah, sekitar setengah jam kemudian para warga tersebut pun naiklah dari air. Akhirnya Joko dan kawan-kawan pun langsung turun main air. Nah, di sini ada kejadian aneh lagi. Jadi pas mereka ini masuk ke air, tiba-tiba muncul itu segerombolan monyet hutan. Para monyet itu datang langsung yang memang turun dari pohon dan berbaris mengelilingi air terjun. Nah, di antara monyet-monyet ini ada satu monyet yang terlihat mencolok karena badannya paling besar sendiri. Beda dari yang lainnya. Lagi duduk di antara dua batang bambu dan anehnya lagi, si Raja Monyet ini terlihat seperti memperhatikan gerak-gerik Joko dan kawan-kawan. Dilihatin satu-satu gitu mereka. Jadi bukan kayak normalnya monyet biasa yang turun nongkrong buat cari makan atau buat main air gitu, bukan. Tapi namanya mereka ini mau liburan, jadi ya mereka tetap asik aja main air dan mandi sekitaran air terjun itu. Nggak terlalu dipikirkan sama mereka itu si monyet-monyetnya. Justru sama si Vira malah difoto-foto tuh monyet-monyetnya. Pas dilihat hasil fotonya, ngeblur semua. Burem, gak ada yang jelas sama sekali. Dan pas mereka lihat lagi itu monyetnya, tiba-tiba si Raja Monyet itu yang lagi terduduk di antara dua bambu itu udah pindah tempat duduk. Pindahnya persis di atas kepala teman-temannya si Joko. Dan tak kenapa waktu itu si Joko ini sempat nyeletuk dan bilang, kalau itu monyet berak ya apa nggak mati yang kena kotoran di bawahnya ya? Gitu kata si Joko. Untungnya setelah itu si Joko ditegur sama si Vira. Kalau ngomong jangan macem-macem. Sambil ditepuk tuh si Jokonya. Kayaknya udah nggak beres di sini nih. Udah yuk nggak usah lama-lama di air terjunnya. Akhirnya Joko ini pun ngajaklah teman-temannya ini buat naik kan. Udah yuk naik. Ayo cepet naik. Udah mau maghrib juga. Naiklah ini mereka semuanya kan. Dan keanehan berikutnya ini pas mereka ini lagi mau naik dari air, gerombolan monyet-monyet yang tadi ramai mengelilingi mereka ini tiba-tiba lenyap.
serentak hilangnya. Dan nggak tahu kapan perginya tuh para monyet. Normalnya kan kalaupun si monyet-monyet ini pergi, pasti kayak susul-susulan gitu kan. Satu, pergi lanjut dua, lanjut satu lagi gitu kan. Ini enggak, tiba-tiba semuanya hilang aja udah. Tapi lagi-lagi tidak dipikirkan sama mereka semua. Yang jelas di pikiran mereka udah pokoknya harus cabut dari tempat ini sekarang juga. Dan singkat ceritanya, pada saat mereka ini lagi mau ganti baju, Joko sama Amin nih, mereka berdua ini udah ngerasa kayak ada sesosok perempuan berbaju putih yang lagi ngawasin rombongan kita. Jadi mereka ini pun memutuskan untuk, udahlah, biar aja teman-teman lain duluan, kita belakangan aja ganti bajunya. Buat jaga-jaga maksudnya. Dan selesai ganti baju, mereka geraklah ini lewat jalan menanjak menuju ke parkiran. Dan sesampainya di parkiran, si Nana yang lagi hamil itu tiba-tiba pingsan. Sama si Joko diurutlah itu si Nana kan. Dan Joko ini juga langsung memencet bagian belakang telinganya si Nana, dipencet-pencet sambil komat-kamit baca doa. Dan tiba-tiba Nana ini langsung sadarkan diri dan langsung menjerit. Dia bilang, ambilin bunganya. Itu jatuh ke belakang sambil nunjuk ke belakang parkiran. Si Joko dan teman-temannya bingung nih awalnya. Kok tiba-tiba baru juga sadar? Dari pingsan si Nana langsung minta ambilin bunga. Diceklah ke belakang parkiran itu sama si Joko. Dan waktu si Joko lihat, ada sesosok perempuan sedang membawa janin bayi dengan darah yang masih menetes-netes dalam genggaman tangannya. Itu saking shocknya si Joko ini tuh, dia nge-freeze. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga cuma bisa baca-baca doa dalam hati. Sampai akhirnya dia tersadar sendiri dan langsung balik ke parkiran dan mengajak semua teman-temannya balik semua ke villa. Walaupun si Nana kondisinya masih kayak setengah sadar gitu. Dan si Amin ini sadar kalau si Joko kayaknya habis melihat sesuatu karena ekspresi mukanya kayak panik gitu. Nah, sesampainya di villa itu sekitar jam 7 malam. Si Nana ini pun langsung dibaringkan di kasur. Joko sendiri masih shock sama apa yang tadi dia lihat di parkiran. Masih kepikiran itu dia. Pergilah dia keluar teras buat nenangin diri. Amin datanglah nyamperin Joko sambil bawain segelas air putih. Minum dulu, tenangin pikiran lu dulu, kata Amin. Udah tenang, besok kita udah balik kok. Dan pas mereka lagi ngobrol nih, mereka berdua barulah tersadar kalau ada dua teman mereka ini nggak ada. Kagak kelihatan batang hidungnya. Ditanyalah ke teman-teman yang lain, tapi nggak ada yang tahu. Dan nggak sadar juga kalau tuh dua orang nggak kelihatan semenjak tadi mereka baru sampai di villa. Dicarilah dua orang yang hilang itu. Tapi tahu-tahu dua orang ini rupanya datang-datang bawa minuman keras. Lo ngapain kalian beli miras? Udah minum aja ini biar nggak stres kita, kata dua orang itu. Makin panik lah si Joko sama si Amin ini kan. Jangan ngaco kalian, ini bukan waktu yang tepat buat kalian miras-mirasan di sini ya. Nah, pas lagi kesel ngeliat kelakuan dua orang temennya ini, Joko tiba-tiba kebelet buang air kecil. Waktu itu Joko mikir, ya udahlah di sini aja buang air kecilnya. Kan dia lagi di luar tuh. Yang penting aku permisi dulu. Dia buang air kecil deh tuh di alang-alang. Kayak rumput yang tinggi-tinggi gitu sebelahan pohon. Nah, pas si Joko ini lagi buang air kecil, tiba-tiba ada suara yang arahnya datang tepat persis di muka depannya si Joko. Kayak ada sesuatu di depan dia dan berbunyi kresek-kresek kayak gitu. Tapi dia nggak bisa ngelihat apa-apa, soalnya kan gelap ya. Nggak tahu apa yang dilihat sama si Joko waktu itu. Joko pun nggak ada kasih tahu. Yang jelas dia dengar ada suara kayak gitu. Joko kaget kan? Dia kan langsung buru-buru pipisnya. Udah selesai pipis, dia kan langsung balik badan dan dia langsung nyamperin si Amin lagi. Singkat cerita, masuklah si Joko sama Amin ini ke dalam villa, gabung sama teman-teman yang lain. Waktu itu tepat jam 10 malam. Air yang ada di villa mereka tiba-tiba berhenti. Waktu itu mereka kan sempat kerasa aneh, karena air ini kan berasal dari mata air gunung, nggak pakai pump. Jadi mustahil bisa mati atau habis. Dan sialnya lagi, pas air itu berhenti mengalir, si Harry kebelet buang air besar. Akhirnya mereka teleponlah owner lagi kan, bilang, "Pak, ini airnya mati nih." "Oh ya udah Mas, mohon maaf. Kalian bisa pergi ke villa saya yang satunya lagi aja. Deket kok lokasinya. Ada di area atas dari villa kalian. Sana aja dulu kalau memang kebelet."
Kalau kalian nunggu saya bakal lama, kata si owner ini kan. Ya udah, berangkatlah si Harry ini sambil minta temenin sama Gilang. Pergilah ke villa di atas itu. Harry ini udah nggak tahan lagi, katanya, dan nggak berani juga dia pergi ke sana sendirian. Nah, pas nyampe di villa satu lagi itu, rupanya itu kayak rumah yang sudah tidak terpakai. Karena Harry sama Gilang lihat itu rumah kok serem banget, mereka nggak yakin sama tempat yang mereka lihat. Akhirnya mereka memutuskan, udahlah jangan. Kita turun aja cari rumah warga, numpang buang air besar aja di sana, kata si Gilang. Udah deh, turunlah mereka ke rumah warga sekitar jam setengah 12 malam. Singkat cerita, Gilang sama Harry pun baliklah lagi ke villa yang mereka sewa. Nah, pas si Harry sama si Gilang ini balik, Joko baru kepikiran, gimana nanti kalau misalnya yang cewek ini butuh air? Air kamar mandi kita mati, belum ngalir juga nih. Karena khawatir, Joko ini pun berinisiatif buat ambil air di rumah atas. Joko ngajak temennya 3 orang di sini buat ikut. Yuk ambil air di pendopo di atas itu. Kita tampung aja, satu di Drijen, satu lagi di ember. Pergilah itu mereka berempat naik 2 motor ke pendopo yang di atas itu. Dan sesampainya mereka berempat di pendopo itu, Joko sama si Amin sama-sama melihat ada sesosok nenek-nenek bungkuk berwajah hancur dan bau bangkai tepat di rumah itu. Paniklah mereka, sedangkan 2 temannya yang lain gak lihat, mereka santai baik. Nah, waktu itu si Joko ini sempat lagi nyeletuk. Dia bilang, ih, bau bangkai, itu mulut gak bisa direm ya. Yang untungnya waktu itu pun langsung diingetin sama Amin. Jaga mulut lu tuh, Jok. Oh iya, maaf. Astagfirullahaladzim. Udahlah, mereka berempat ini masuk ke dalam rumah dan nenek itu katanya udah hilang. Joko ini pun langsung untuk fokus lagi membantu teman-temannya nampung air tuh. Dan gak lama setelah mereka berhasil menampung cukup banyak air, baliklah mereka ke villa. Sesampainya mereka di villa, si Nana ini tuh tiba-tiba nyeletuk. Kok kalian semua bawa bangkai sih? Dan gak lama setelah si Nana ngomong begitu, terjadilah tragedi. Tiba-tiba ada 4 orang kesurupan, 2 cewek dan 2 cowok. Tapi yang 2 cowok ini gak lama kesurupannya, karena mereka tiba-tiba pingsan. Joko sama si Amin yang tahu bakal kewalahan nanganin teman-temannya ini pun langsunglah memutuskan, kita bawa sekarang teman-teman ini untuk turun numpang di rumah warga. Siapa tahu ada warga yang bisa bantu, gitu kan. Udahlah tuh, sisa 6 orang yang masih sadar bergotong royong buat bawa yang kesurupan dan yang pingsan. Boncengan 1 motor bertiga, yang kesurupan dan yang pingsan di tengah dipegangin. Sampai 2 kali bolak-balik mereka. Dan waktu itu yang sedang merasuki tubuhnya Nana itu terus-terusan menyebutkan kalau dia meminta janin yang ada di dalam rahimnya Nana. Sementara yang satunya lagi terus berteriak-teriak dan melompat-lompat ke sana kemari kayak monyet. Singkat cerita, sampailah akhirnya beberapa orang ini udah aman di rumah warga. Joko sama si Amin ini terus bolak-balik gitu. Dan pas mereka lagi mau bawa si Gilang yang tadi kesurupan terus pingsan, tiba-tiba dia kebangun. Tapi posisinya masih kesurupan dan si Gilang ini kabur. Sempat ketangkep. Terus dia kabur lagi dan Gilang malah lari sekencang mungkin ke atas tebing yang memang ada di sekitar villa. Dia lari ke atas disusul sama teman-teman yang lain. Sampailah dia si Gilang nih di ujung tebing. Mau loncat si Gilang itu. Untungnya sebelum dia sempat loncat, ketangkep sama si Amin. Udah disambut lagi sama si Joko kan. Pas mereka balik badan mau turun, rupanya teman mereka satu lagi namanya si Harry, dia mendadak teriak histeris, terus langsung pingsan. Nambah lagi yang kesurupan guys. Rupanya pas sudah sadar, si Harry ini bercerita kalau tadi tuh barusan di mata dia, di penglihatannya dia tuh, Gilang itu udah betulan loncat dari tebing. Makanya dia teriak, terus pingsan. Jadi beda apa yang dilihat Harry dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Akhirnya Joko sama Amin ini pun berhasil bawa semua temennya itu turun ke rumah warga. Dan gak lama kemudian datanglah Abah sama uminya Febri. Akhirnya karena mereka gak enak juga sama warga setempat dan bikin ricuh tengah malam begini, mereka semua pun langsung dibawa pulang ke rumah orang tuanya Rudi. Dan sesampainya di rumah orang tuanya Rudi, rupanya giliran si Joko yang diganggu. Pas dia mau turun motor, secara ajaib tali sepatunya tuh kayak terikat mati di standar motornya. Kalian bayangkan, terikat mati di standar motor itu gimana ceritanya? Akhirnya Joko ini pun jatuhlah, ketiban motor pula. Ya sesampai si Joko di dalam rumahnya si Rudi, Joko mendengar suara Nana yang belum berhenti meminta bunga-bunga
alias masih kesurupan itu Nana. Minta bunga, minta bunga. Ingat kan kalian tadi? Waktu yang kejadian di parkiran air terjun, dia kan sempat bilang tolong ambilkan bunga. Nah ternyata berdasarkan ceritanya si Joko, ternyata Nana ini tuh sebenarnya sudah berkomunikasi dengan sosok yang merasukinya. Untuk apa? Untuk menukar janinnya dengan bunga yang dimana bunga itu ibaratnya jadi kayak media atau jimat gitu. Dan Nana ini dijanjikan pekerjaannya akan berjalan lancar dengan jimat itu. Dan nggak itu aja. Sementara itu di sisi rumah lainnya si Harry yang tadi bilang kalau si Gilang itu lompat tuh, dia kesurupan lagi, teriak histeris, bilang Gilang mati. Gilang loncat katanya. Di saat yang bersamaan si Gilang sendiri tuh posisinya lagi menari tarian Sunda gitu. Masih pada kesurupan mereka. Jadi semua tuh belum sepenuhnya sadar. Bahkan sampai butuh 5 orang pintar untuk bergantian menyembuhkan mereka semua. Iyalah rame dan untungnya usaha orang pintar ini semua berhasil. Dan besok paginya Joko dan kawan-kawan sakit semua mereka. Bahkan Nana ini harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Dan juga Gilang dibawa juga ke rumah sakit karena fisiknya yang paling lemah. Dan setelah beberapa orang dibawa ke rumah sakit, Joko dan kawan-kawan yang masih tinggal di rumahnya si Rudy ini pun meminta maaf kepada orang tuanya Rudy. Karena merasa nggak bisa menjaga sikap mereka selama liburan di kampung orang. Dan berimbas merepotkan banyak orang juga. Mereka juga sempat memberikan sesajen gitu. Sebagai permintaan maaf, mungkin kayak sesajen yang ditaruh di dekat air terjun itu. Karena menurut warga sekitar, sesajen itu dipercaya dapat menebus kesalahan mereka. Ya namanya lagi di kampung orang ya, percaya nggak percaya ya, hormatin aja lah kepercayaan yang memang diyakini oleh warga sekitar situ. Terus nggak lama setelah itu, mereka yang tersisa di rumahnya si Rudy ini pun balik lagi ke villa nih, untuk mengambil sisa barang mereka yang tertinggal, sambil ditemani beberapa warga. Ya namanya juga udah chaos banget malam itu. Mereka jadi nggak fokus lah buat amanin barang-barang mereka. Fokus mereka tuh cuma untuk bisa nyelamatin nyawa mereka. Jadi ya ditinggal aja lah barang-barangnya di villa. Ternyata sesampainya mereka di villa, kondisi villa mereka ini rapi dan bersih. Padahal jelas sekali setelah kejadian semalam mereka tuh ninggalin villa, mereka tuh dalam kondisi berantakan. Entah siapa yang bereskan barang-barang itu. Usut punya usut, entah mereka ini dapat berita dari mana. Karena Joko juga nggak ada cerita detailnya. Tapi mereka mendapatkan informasi bahwa sebelum mereka datang, entah beberapa waktu sebelumnya, ternyata ada 7 orang yang menyewa villa itu, dan naasnya 1 orang di sana itu diketahui meninggal dunia karena loncat dari tebing. Tepat di mana si Gilang mau loncat malam itu. Dan jasad orang ini baru ditemukan besok paginya dengan kondisi wajahnya yang hancur sebelah karena terimpit batu. Ingat kan kalian? Sosok yang sama persis dengan yang mereka lihat di perjalanan menuju ke villa. Malam pertama yang dilihat si Joko sama beberapa temennya ini, ada laki-laki jalan sendirian tengah malam dengan muka hancur. Dan mungkin juga penampakan itu niatnya bukan untuk nakutin, tapi mungkin lebih ke peringatan gak sih buat mereka? Ya gak sih? Entahlah ya. Singkat cerita, Joko dan teman-temannya ini pun alhamdulillah bisa kembali pulang ke rumah masing-masing dengan aman dan selamat. 2 minggu setelah mereka pulang dari liburan yang mencekam itu, Joko dapat kabar kalau Nana keguguran. Ya udah, Joko datang kan ke rumah Nana bersama teman-teman yang lain. Tapi di situ Joko melihat ada keanehan pada si Nana. Padahal dia habis keguguran. Tapi wajahnya kayak biasa aja, nggak kelihatan sedih. Apakah masih ada hubungannya dengan kejadian waktu mereka liburan? Allahualam ya. Joko juga nggak mau overthinking. Ya begitulah kisah dari si Joko ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Nana punya rahasia yang disembunyikan? Jika kalian suka dengan kisahnya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Untuk video update selanjutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.